Yang Pak Jokowi buka di Bali waktu itu. Oh ya, ICMM ya, 2015. 2015 dan gaungnya sudah kita dengar dan kita rasakan di mana-mana ini. Namun kalau belum ada datang ke sini sosialisasi kok belum klop terus terang karena saya kemarin sempat chat Meta di GPT. Jadi yang keluar bukan perkumpulan kedokteran militer, tapi perkumpulan bukan dokter militer, dokumentasi militer, kepolisian militer malah. Itu. Cocok. Iya bener, coba di chat GPT, di chat. Cocok. Per dokmil itu. Itu. Dokumen ya. Terus yang kedua, saya coba searching itu, mencari di mana sih sekretariatnya itu, Mbak. Gak ketemu saya Mbak kemarin. Terus kepengurusannya siapa? Kan saya ingin tahu Mas Pujo itu sebagai apa di situ ya kan? Mbak Dian itu sebagai apa? Tapi saya hanya Mbak Dian ya sebagai sekjen di sini ya Mbak ya. Nah itu. Berarti dari kesimpulan yang saya ini berarti memang perlu sosialisasi itu. Iya, harus. Perdokmil itu apa, visinya apa, terus berkolaborasi dengan Pusdokes Polri nanti seperti apa. Nah itu. Terus yang terakhir terkait Pusdokes Polri, Pusdokes Polri adalah mungkin satu-satunya satker ya sudah saya sampaikan tadi ke Pak Dekan tadi yang kalau Diskes AL, Diskes AU, Puskes AD, bahkan Kementerian Kesehatan itu nggak ada, Kementerian Kedokteran dan Kesehatan nggak ada. Nah itu. Jadi hampir semuanya kes semua. Hanya kita yang dok itu. Nah, itu. Setelah saya telusuri dan kita dengan pelaku sejarah, ternyata istilah dok itu timbul pada saat kepemimpinan Pak Kapusdokes kita, Pak Dr. Surya, eselonnya 2A, kan Brigjen eselon 2A, begitu validasi menjadi eselon 1B. Nah, yang sebelumnya hanya ada Sespus dan lainnya Kabak-Kabit dan Karumkit Bayangkara, menjadi organisasi yang merepresentasikan, dipimpin oleh Brigjen Dr. Hastri, spesialis forensik. Nah, selesai nggak dengan Dewi? Junior, tapi kalau udah pangkatnya Brigjen ya, jadi senior sekarang, ya. Itu. Jadi alhamdulillah yang tadinya digaung-gaungkan mau dilikuidasi, dokpolnya diambil ini dengan reasoning kita karena keterbatasan SDM, satu SDM menjalankan dua fungsi tersebut, alhamdulillah tidak dilikuid dan malah validasi. Nah, itu. Dan sampai terakhir sekarang Perpol kita, Perpol 13 2024 sudah mengakomodir itu semuanya. Jadi kita ada dua kaki, dok dan kes, dokpol dan kespol. Nah, itu. Termasuk di jajaran di tingkat Polda pun sama, Kabidokes namanya, Kabidokes. Terus di tingkat Polres pun sama, namanya Kasidokes. Nah itu. Nah, itu gambaran sekilas terkait Pusdokes Polri. Demikian dari saya, mungkin nanti monggo saya serahkan ke Ketua Umum ya, per Dokmil, yang merangkap
Sekjen akan mengadakan rapat 4 kali setahun untuk follow up. Kemudian kita ada 4 fokus di organisasi, kita melakukan konsolidasi. Kemudian ada bidang edukasi, pelatihan dan penelitian. Ini dengan membuat kajian-kajian. Kita ada scope namanya Science and Collaboration on Practice and Experience. Ini ada 10 scope, nanti akan kami terangkan. Membuat pelatihan-pelatihan, seminar-seminar dan kursus-kursus pendek di bidang kedokteran kementerian. Kemudian berkegiatan sosial dengan merencanakan semacam emergency medical team untuk bisa standby force kalau suatu itu bisa digerakkan. Kemudian bidang kerjasama ini melakukan komunikasi eksternal, termasuk bagaimana kita beraudiensi mohon kepada stakeholder. Ya, dalam hal ini pada hari ini kita melaksanakan audiensi ke pusdokes Polri. Slide. Ini adalah misi pertama kita. Soliditas itu didukung oleh para pengurus yang Pak Ces tadi tanyakan. Kami sementara ini chairman, dan kita akan dipilih tiap 3 tahun ya. 3 tahun, yang kebetulan sekarang masih dekan, nanti pensiun dekan saya tetap akan menerima anggota kehormatan. Tentunya nanti kita akan memilih seperti ketua-ketua POM itu adalah anggota kehormatan, para dirjen. Kemudian anggota biasa, para dokter militer, anggota muda, para mahasiswa, dan anggota-anggota luar biasa yang bisa dari kalangan sipil, karena kita akan mewadahi pembentukan misalkan relawan-relawan pecinta alam dan segala macam bisa bergabung di perkumpulan yang mempunyai keseminatan di kedokteran Indonesia. Jadi kalau kami masukkan propos pertama, kita ada deklarasi Berdokmil itu di Terminal Aspat kemarin. Kemudian 15 Desember kemarin kita sudah melakukan rapat kerja bersama oleh Sekjen. Kemudian di 24 Januari kita mengadakan seminar. Kalau sebelumnya 24 Januari kita baksos mata ya. Ya, ada 2 yang belum tertulis. Skop anti-aging sudah lakukan, kemudian baksos kesehatan mata di Plaza Asia, Jerman. Oh ya, 6 Desember itu. Nah, habis itu rapat kerja, kemudian skop anti-aging juga pernah bekerjasama dengan rumah sakit di Indonesia di Mayamada. Dia akan sering mengirimkan dokter-dokter senior ke sini untuk praktek yang sesuai dengan programnya Kemenkes itu. Nanti kita juga berkolaborasi dengan rumah sakit Apollo. Kemudian dengan Guyana Prancis ini AFIMO itu Asosiasi Friend Indonesia Medical Urgency, jadi kegawatan darurat. Itu juga kita berkolaborasi. Di Malaysia dengan Kolegium Kedokteran Malaysia kita berkolaborasi operasional juga. Jadi kalau misalkan nanti lamaran kita diterima, kalau bisa paling tidak di pengurus pusat atau di pengurus DKI Jaya itu bisa masuk teman-teman dari polisi. Pak Yusuf Mas Jarod dari pengurus lah. Ya. Barangkali itu. Siap. Tapi pengurusnya itu pakai nama sendiri, jadi mungkin jabatan nanti akan tertinggal karena kan kita lanjut terus, sehingga nanti tidak jadi seskus dokter, tapi tetap brigadir polisi. Jadi nama apa ini? Enggak eksebisi. Ya, Mas Sudi sudah ya, sudah ada unek-unek lagi yang mau disampaikan. Cukup ya. Iya. Dia dari nurse atau apalagi dia dari dilatih 3 bulan. Bayar langsung bulan. Iya. Kami pertama-tama mengamati langsung bagaimana proses, dan saya baru waktu itu bahwa proses pelatihan, proses pendidikan itu
tidak pernah didapatkan di lisensi Polri. Atau mungkin pernah, tapi ini standarnya di situasi operasional tidak ada, kan mau di situasi operasional ranahnya TNI. Dan waktu itu dan terima kasih sekali dan memang bermanfaat sekali. Kemudian Pak, saya barangkali ke depan ini tetap di, karena kebutuhan organisasi di Korbrimob, kami mengamati di dalam grup namanya meninggal, ibarat saya meninggal, akan kita akbar dari resimen 2 Demam dan sering gantian ya. Intinya itu Pak Jo. Terima kasih. Sampai sekarang alhamdulillah masih berlanjut, dan saya mendengar langsung dari Pak Kapus Dokes sedang dalam proses mau dibentuk Yonkes yang Korbrimob. Tapi saya tidak tahu apa itu sampai sejauh mana. Semoga itu terbentuk. Itu aja mungkin penyampaian saya Pak, dari saya. Terapkan di Berdokmil bisa saja. Kami tadi memakai struktur dengan referensi dari WHO, dari Puskes TNI, ya. Itu EMT, itu perwakilan kursusnya yang sekarang ini adanya di Unhan, perwakilan WHO. EMT itu adanya di Unhan, termasuk regional Australia, bahkan Turki yang seharusnya menyelenggarakan kemarin dipindahkan ke Indonesia. Jadi setahun kemarin kita 5 kali melakukan kursus EMT yang levelnya internasional. Nah, untuk itu kalau misalkan kita di Berdokmil nanti, apa-apa yang dilakukan di Pusdikes, di WHO, itu bisa kita lanjutkan di Berdokmil dengan melatih misalkan relawan-relawan, ya, pecinta alam. Dan kita nanti membentuk EMT yang esensinya adalah standby force. Kalau ada tanggap bencana di bidang kesehatan, itu bisa dilatihkan di sana. Bagaimana kita untuk darurat loh ya, boleh saja kalau untuk darurat, tapi kalau untuk praktek jangan. Jangan tahu-tahu dia nyuntik vitamin di kampung gitu ya, jangan. Ya, jadi itu bisa diterapkan dalam bentuk